Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami, Tuhan.
Selamat pagi, berjumpa kembali di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Mengenang dan menghormati Sang Bunda secara keseluruhan tidak terlepas dari mengingat kembali dan menghormati duka cita yang dialami oleh Maria. Gereja mengenang secara khusus dengan memberikan nama Bunda Kesedihan, Bunda Duka Cita, atau Mater Dolorosa. Dan untuk menghormatinya lebih khusus lagi dengan devosi yang sangat terkenal, devosi 7 kesedihan Bunda Maria. Perayaan Bunda Maria dan Kesedihan dirayakan setiap tanggal 15 September di tahun liturgi Gereja Katolik. Sebuah patung Bunda Maria dengan 7 pedang yang tertusuk ke dalam hatinya ketika dia sudah terduduk dalam kesedihannya, itu menggambarkan betapa berat duka cita Maria. Begini kita akan bahas ke-7 duka cita yang dialami oleh Maria. Duka cita pertama ketika Bunda Maria membawa Yesus untuk disunatkan ketika baru berumur 40 hari, dia bertemu dengan Simeon. Dan Simeon menubuatkan dalam Lukas 2 ayat 34-35. Suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Inilah pedang duka cita yang pertama. Ketika hidup kita diramalkan, dinubuatkan akan mengalami banyak kemalangan. Siapa yang akan sanggup? Dan Bunda Maria mengalaminya. Bunda Maria mengatakan kepada Santa Brigita, "Mataku bersimbah air mata dan hatiku didera duka cita." Itu yang dirasakan Bunda Maria ketika dia mendampingi putranya Tuhan kita Yesus Kristus selama 33 tahun. Ini pedang duka cita yang pertama. Duka cita yang kedua, ketika menaikkan Yesus ke Mesir dalam Matius 2 ayat 13-14. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf dalam suatu penampakan di malam hari di dalam mimpi Yusuf. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Duka cita yang luar biasa. Yesus masih menyusu kepada ibunya. Mereka harus pergi malam-malam, pergi ke suatu negeri yang asing. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka akan tinggal di sana, bagaimana mereka harus hidup, dan berapa lama mereka harus di sana. Dan ingat, peristiwa ini terjadi barusan setelah orang-orang Majus pulang ketika mereka memuja Yesus sebagai Raja orang Yahudi dengan membawakan emas, mur, dan kemenyan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka harus segera menyingkir sebagai seorang pelarian. Pedang duka cita yang kedua. Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 43-45. Setiap tahun keluarga ini berangkat pergi ke Bait Allah di Yerusalem pada hari raya Paskah. Pada umur 12 tahun, Yesus memutuskan tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya, sehingga ketika Yusuf dan Maria tiba di Nazaret, mereka kehilangan Yesus dan kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan setelah 3 hari mereka baru menemukannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, ini jawaban Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban yang sungguh mencengangkan dan menyedihkan. Karena 3 hari mereka mencari Yesus. Bunda Maria pasti kalut, panik ketika anak yang tersayangnya satu-satunya hilang. Dan ketika dia bertemu dengan sang putra, itulah jawaban yang diterima, yang sungguh sangat mengecewakan hatinya. Alkitab mencatat mereka tetap pulang ke Yerusalem membesarkan Yesus. Meskipun mereka tidak mengerti, tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Itulah duka cita yang ketiga. Duka cita yang keempat. Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Golgota. Kepada Santa Brigita, Maria mengatakan, "Dari jejak-jejak putraku, aku tahu di mana ia telah lewat.
sebab sepanjang perjalanan tanah dibasahi oleh darahnya. Santo Benaventura menggambarkan bunda yang berduka mengambil jalan pintas, menanti di sudut jalan agar ia dapat berjumpa dengan putranya yang sengsara. Saat ia lewat, bunda yang paling berduka berjumpa dengan putranya yang paling sengsara. Kita bisa bayangkan, sepanjang perjalanan, Maria melihat dengan matanya bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana omongan orang-orang yang menyalahkan, mengolok-olok Yesus, bahkan juga mengolok-olok dirinya, bahwa ia tidak sanggup, tidak baik untuk membesarkan anaknya. Duka cita itu juga sungguh menusuk ke dalam hati Maria. Inilah pedang duka cita yang keempat. Duka cita yang kelima, Yesus wafat. Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Santo Bernardinus mengatakan, andai kata segala derita sengsara di seluruh dunia dijadikan satu, masih tidak ada sebanding dengan duka cita perawan Maria yang mulia. Ia memandang putranya dan hampir tidak mengenalinya. Bersamaan itu, perkataan Nabi Yesaya pun muncul. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan lupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Di dalam penderitaan Yesus menjelang ajalnya, Maria hampir tidak mengenali lagi Yesus sang putra. Ia begitu disiksa dan begitu hancur secara fisik dan mental. Bagaimana ketika Yesus berkata, aku haus, bagaimana perasaan Maria? Bahwa dia juga tidak dapat memberikan setetes air pun untuk menghapus dahaga putranya. Ketika sang putra memekik dengan pilu, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Sang bunda pun tidak dapat menghibur sang putra. Perasaan ini betul-betul tidak dapat digambarkan dengan sebuah kalimat apapun yang bisa mendapatkan duka cita di dunia ini. Kemudian sang putra menyeka gumpalan darahnya dari matanya, seperti yang dinakan kepada Maria kepada Santa Brigita, dan memandang bundanya, dan sang bunda memandang putranya. Akhirnya sang bunda tahu bahwa anaknya harus wafat di kayu salib, dan putranya pun memandang sang bunda untuk menyatakan hal yang sama. Saatnya telah datang dan ia harus pergi. Pedang duka cita yang kelima. Duka cita yang keenam. Lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Putranya telah wafat dan Bunda Maria akan menerimanya dalam pelukan pangkuannya setelah jenazahnya diturunkan dari salib. Jika kita berkunjung ke Basilika Santo Petrus, ada satu patung yang luar biasa menggambarkan peristiwa itu, yaitu patung Pietà, mahakarya dari Michelangelo, yang menggambarkan secara detail peristiwa ini. Yesus dengan segala urat nadinya, dengan segala otot-ototnya terkulai, dipangku oleh sang bunda. Saya melihat patung ini sangat menggoncang emosi dan jiwa, karena saya lihat posisi Yesus dipangku Maria itu seperti ketika Yesus masih kecil dipangku oleh sang ibu. Perasaan begitu besar kasih Bunda Maria tertuang di patung yang sama, menggambarkan betapa sang bunda menyayangi putranya. Duka cita yang keenam. Kita lanjut ke duka cita yang terakhir. Tuhan Yesus dimakamkan. Melihat putranya dimakamkan dan tidak akan melihatnya lagi merupakan suatu duka cita yang melampaui segala duka cita. Saya teringat jika seorang suami kehilangan istri disebut duda. Seorang istri kehilangan suami disebut janda. Anak-anak kalau kehilangan salah satu orang tuanya bisa yatim atau piatu, atau jika kehilangan kedua-duanya disebut yatim piatu. Tetapi tidak ada satu padanan kata yang menggambarkan ketika orang tua kehilangan anaknya. Itu menggambarkan betapa penderitaan yang dialami orang tua itu begitu besar dan tidak tergambarkan oleh satu padanan kata pun di seluruh dunia ini. Bunda Maria mengungkapkan kepada Santa Brigita,
Sejujurnya aku katakan, bahasa pemakaman putraku, dalam makam yang satu itu, seolah-olah terdapat dua jiwa. Ketika Yesus dimakamkan, jiwa Maria ikut juga dimakamkan di sana. Tetapi dalam serangkaian duka cita ini kita pun belajar satu hal tentang Bunda Maria. Dia punya satu keberanian untuk merangkul penderitaan itu sebagai bagian dari tugas perutusannya. Merangkul duka cita itu sebagai suatu perkara yang mungkin dia tidak mengerti, tapi dia mau menyimpannya di dalam hatinya. Kita mau berusaha meneladani Bunda Maria dalam hidup kita sehari-hari. Berani untuk memikul salib yang memang harus kita pikul. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk perlindunganmu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk Bunda kami, Bunda Maria, yang boleh menemani perjalanan hidup kami, boleh bersama kami ya Bapa, seperti dia menemani putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami juga belajar ya Bapa, meneladani dia dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami, upah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami pun menjadi serupa dengan Bunda kami, Bunda Maria. Hanya doa yang jodoh sempurna ini kami serahkan kepadamu, hanya mulai perantaran putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saksikan terus setiap pagi renungan harian dari GTK Immanuel Santo Yakobus. Saya Anton, God bless you all.